Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih Pak, minta waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai nilai-nilai kebajikan dan tugas saya di CGP ya Pak ya. Iya. Jadi langsung aja ya Pak ya ke pertanyaannya. Nah, yang pertama, ini Bapak jadi kepala sekolah SDN Ciruas 4 ya Pak ya. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Selama saya bertugas di SD Ciruas 4 ini, tentu ada beberapa dilema kasus yang kami alami, diantaranya tentang posisi orang tua siswa yang kami sebut dalam organisasi itu paguyuban. Dulu banyak orang tua yang warawiri atau berada di lingkungan sekolah ketika menunggu anak, duduk di taman, duduk di teras dan lain-lain, bahkan ada yang di depan kelas. Ini menjadi dilema, disuruh keluar, mereka keberatan karena pengen menunggu anak. Di dalam pun guru-guru mengganggu, itu yang pertama. Yang kedua juga yang paling baru itu masalah anak yang membawa kendaraan ke sekolah. Itu pun ternyata memang tidak bisa dianggap ringan, karena pada kenyataannya sering terjadi ada anak yang membawa sepeda temannya, sehingga yang punya itu kelangan atau mencari sepedanya. Yang kedua juga ada yang mencuri bel dan lain-lain seperti itu. Apa itu Pak? Yang apa? Nanti bisa disambung ya. Jadi selama ini ada dua ya Pak ya, Dua, ya. dilemanya. Yang pertama tadi mengenai wali murid ya Pak ya. Lalu yang kedua mengenai kendaraan anak ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Nah, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana yang keduanya itu ada kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakannya Pak? Ya, betul. Memang bisa kita maklumi orang tua yang memang menunggu di sekolah itu bentuk kasih sayang mereka kepada anak yang nilai yang benar, yang baik gitu ya. Namun kita juga di pihak lain, guru-guru utamanya merasa terganggu ketika orang tua apalagi sampai berada di dalam kelas, dari jendela kadang mereka ngintip aktivitas anaknya. Ini ternyata memang cukup mengganggu, merasa terganggu gurunya. Untuk itu berkaitan dengan kejadian ini, kami mencoba berdiskusi dengan beberapa guru yang kami anggap senior. Kebetulan di sini ada 3 guru yang senior yang memang bisa kami mintai saran, dan akhirnya diambil solusi untuk memang kebijakannya, karena memang guru merasa terganggu ya harus terpaksa orang tua di luar. Tapi tidak cukup begitu, makanya kami berdiskusi dengan komite juga dan pembina, dan dari saran dari pembina dan komite, sebaiknya ketika orang tua disarankan untuk berada di luar pagar sekolah, di luar ada tempat yang bisa digunakan orang tua sebagai tempat berlindung atau berteduh. Dan alhamdulillah dengan berbagai upaya kami menyediakan, kami sebut halte untuk orang tua yang menunggu anaknya di luar kelas, seperti itu. Itu jadi sudah termasuk ke dalam langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan ya Pak ya? Seperti itu. Nah, yang pertama tadi berdiskusi dengan guru senior, dengan komite dan pengawas. Iya. Bagus sekali ya Pak ya. Lalu hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Untuk yang kasus dilema etika memang sepertinya tidak bisa ditangani sendiri, dalam arti mengambil keputusan sendiri, dipikirkan sendiri, harus melibatkan berbagai pihak. Dan tadi sudah saya sampaikan,
utamanya guru-guru senior kami melibatkan, bahkan yang muda pun yang dipandang orang yang proaktif bisa ngasih saran juga kami libatkan juga, sehingga dalam mengambil keputusan kami dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama dengan guru-guru di pihak internal, kemudian merapat kedua dengan pihak komite dan pembina, sehingga kalaupun ada komplain dari orang tua atas kebijakan yang dipandang kurang pas, kami dasarnya sudah dipertimbangkan dengan matang, bahkan sudah melibatkan berbagai pihak seperti itu. Luar biasa Pak. Iya. Ya, jadi apakah ada Pak seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata? Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu